Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 7 ini saya akan menjelaskan kontrol dan fungsi motor listrik menggunakan auto transformator atau auto transformator trafo atau trafo di situ. Nah, jadi yang perlu kita ketahui di sini what is auto transformer. Jadi prinsipnya itu di sini fungsi auto transformer ini mengurangi tegangan terhadap sebuah motor di situ. Jadi biasanya motor ini motor yang memang menggunakan tegangan yang besar, cuman kita merubahnya menggunakan tegangan yang kecil di sini. Bisa. Jadi auto transformator ini ada bentuk knob, jadi ada tappingnya sendiri nantinya. Ada mau tegangan berapa di sini bisa dipilih. Jadi di sini misalkan ya ada lilitan transformator ini bisa diatur 50, 60 sampai 80 di situ. Nah, pemasukan auto transformer ini secara khusus cocok untuk motor-motor daya tinggi lah. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini memang dayanya sangat tinggi dengan arus yang besar juga di situ. Jadi penyedia torsi asut yang tinggi dengan puncak arus yang lebih rendah di situ. Nah, yang perlu kita ketahui di sini spesifikasi motor listrik yang akan digunakan itu seperti apa nantinya untuk proses auto transformator. Jadi ada beberapa hal di sini. Salah satunya arif daya di sini 1 sampai 15 kW, tegangan 1 fase atau 3 fase, frekuensi 50 atau 60 ampere, 5 sampai 25 ampere, cospi di sini 0,6 sampai 0,8 dan connection start di situ yang dipakai. Nah, di sini untuk gambar pemanfaatan untuk auto transformer system. Jadi yang saya contohkan di sini motor listrik pada pabrik pengolahan pakan ternak biasanya. Jadi ini proses penyapuran ya nantinya ya. Ini motor listrik ini dayanya besar antara 4000 mainnya 4000 watt 4 kW, sekitar 4 kW sampai 20 kW sekian. Jadi biar dayanya itu turun, tegangan turun nantinya dan menghasilkan daya yang besar, kita menggunakan auto transformator di situ. Nah, di sini untuk bahan dan alat pencernaan auto transformator yang kita perlu ketahui di sini ada 6 poin di situ. Salah satunya MCB sebagai proteksi di sini 3 pas dan 1 pas, kontraktor auxiliary kontak, thermal overload, OL, push button, indikator, blok, terminal blok, mounting rail, kabel spool ini bentuknya seperti pair ya. Jadi nantinya kabel ini dijadikan satu di situ. Terus untuk kabel spiral di situ nantinya seperti ini, kabel spiral spool ini. Kabel spool ini biasanya untuk tempat yang saya koreksi ya, untuk tempat pencolokan ini biasanya safety proof, push proof itu. Terus kabel glad, nah kabel glad ini biasanya kabel seperti tali nantinya yang akan dijadikan untuk satu kabel gitu kan, tinggal ditarik saja. Terus kabel NYJ, NIAF, di sini bisa juga menggunakan NIM bisa juga di sini. Baut Plasmur box motor listrik. Nah di sini kita menggunakan timer juga. Jadi ada 7 poin yang harus terpenuhi di sini. Timer, kita menggunakan timer juga di sini. Nah, berdasarkan gambar rangkaian kontrol di sini yang kita ketahui ya, kontrol dan proteksi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui di sini. Karena daya yang digunakan pada motor ini besar, jadi kita menggunakan MCCB. Ini miniatur circuit breaker di sini. Terus running kontak, ini kita anggap ini K1, K1-nya. Terus di sini adalah K2. Di sini adalah K3. Jadi di sini K3. Nah, berdasarkan rangkaian kontrol di sini pada saat S1 ini dalam kondisi NC atau start ya. Di sini dalam kondisi mulai K1. Nah, di sini motor listrik ini akan hidup menggunakan
3 pas di sini secara daya penuh di situ pada kondisi awal. Nah nantinya setelah K3 ini, jadi ada waktu di sini. Di sini akan holding dan akan menggerakkan kontaktor K3 di sini akan NC dan akan menggerakkan timer. Nah setelah timer ini diberi waktu sekian detik, timer mati, nantinya akan berpindah ke NC di sini timernya, nanti akan menggerakkan K2 di situ. K2 akan holding juga di sini. Nah, yang perlu kita ketahui gini untuk K2-nya. K2 di sini kita menggunakan auto trafo. Jadi begitu kita menggunakan auto trafo, otomatis daya yang disalurkan melalui auto trafo ke motor sama daya yang disalurkan dari MCCB pertama sama ke motor itu sudah berbeda. Jadi lebih kecil di sini untuk penggunaan dayanya lebih kecil karena menggunakan auto trafo motor. Nah, untuk biar tidak bingung ya, kita langsung simulasikan untuk rangkaian kontrolnya bagaimana. Saya kira untuk proteksinya ini sama seperti ini. Jadi kalian tinggal meniru saja rangkaian kontrolnya, tinggal kontrolnya saja yang kita rubah bagaimana sistemnya itu. Nah, kita langsung ke rangkaian kontrol di sini ya. Nah, di sini untuk rangkaian kontrolnya kita menggunakan QuickSim versi 4. Kita coba nol dulu, kita atur jaringan WhatsApp-nya, kita anggap nih 24 220, 0 ini kita anggap netral. Kita harus menyusun MCB dulu, push button stop di sini atau NC, push button start atau NO. Setelah itu kita buat kontaktor. Kita hubungkan. Kita identifikasi dulu, ini MCB, ini ON, overload atau core itu terserah penamaannya bagaimana, terserah kalian di sini. Itu penamaan S1. Ada yang mengatakan ini S1 atau stop atau off, bisa juga di situ. Nah, setelah itu kita buat holding. Ini K3 ya. Ini kita buat K1 dulu. Ini K1, kita buat holding K1. Nah, di sini kita buat holding K1. Nah, setelah itu kita buat relay lagi. Ini kita buat K3. Nah, di sini kita harus buat K2 juga. K2 sama kita buat timer. Di sini kita atur timernya itu 5 sekon. Nah, timer ini kan nantinya bagaimana sistemnya? Timer ini akan hidup jika K3 ini akan hidup. Nah, berarti kita langsung buat NO di sini. NO timer. Ini geser. Oke. Timer K3. Kita langsung ke MCB di sini. Nah, setelah itu kita buat di sini. Bagaimana sistemnya, Mas? Nah, ini pada saat K1 ini hidup, nantinya timer ini harus
hidup juga di situ. Berarti kita NC-kan T1. Jadi tidak berpengaruh pada saat jadi begini, ini pada T1 apabila ini hidup ini tidak berpengaruh, nanti apabila mati ini akan tetap, ini akan hidup gitu. Jadi kita MC-kan lagi ini K2, sebaliknya biar K2 ini tidak hidup pada saat ini. Pada saat ini mati juga. Ini K2. Kita buat NC-nya K2 juga di sini, karena ini K3. Nah, kita langsung buat NO di sini, NO timer T1. Kita buat holding terhadap K2 di sini. Setelah itu kita buat indikator. Ini adalah untuk NO ya, untuk NO K1 dan K2 indikatornya. Kita buat lampu, measuring instrumen di sini atau indikator lamp bisa juga. Kita rubah dulu warna hijau. Sama warna hijau. Di sini K1, ini K2. Kita buat NC-nya lagi untuk K1 dan K2 agar tahu kondisi ready-nya bagaimana pada saat itu. Jadi kalau ditanya, Mas, terus kontaktor K3 ini buat apa? Jadi kontaktor K3 itu hanya untuk menyalakan timer di situ. Khususnya hanya untuk menyalakan timer agar tahu bahwa ini loh waktunya timer hidup nih di kontaktor K3 karena ada perpindahan daya yang menuju daya tinggi menuju daya yang rendah di situ. Karena menggunakan auto transformer di situ ya. Nah, kita langsung coba start. Kita hidupkan MCB, kita coba start. Oh, sebentar. Ini berarti oh ya, holdingnya masih belum kita buat. K1, holding K1. Nah, kita start. Biasa kita simbolnya nih, biasa kalau ada lupa nantinya seperti ini. Nah, kita coba start. Nah, K1 ini akan hidup di sini selama 5 menit. Kan ini pengaturan awal kalian bagaimana? Nah, pada saat waktu ini habis, akan berpindah menggunakan auto transformator di situ dan yang seterusnya menggunakan itu. Jadi ada perpindahan di situ antara dua dan tergantung timernya ini. Untuk pengaturan timer ini tergantung kalian mintanya berapa second di situ ya. Jadi biasa jelaskan
Di sini timer di sini ini biasanya diaturnya 10 sampai 15 second. Agak motor itu tidak mengalami lonjakan arus yang lebih pada perpindahan. Jadi ada pada saat start itu ada lonjakan arus selama 10 sampai 15 second baru berpindah. Ini secara safety seperti ini hasilnya, secara safety 10 sampai 15 second baru safety kita berpindah untuk aturannya. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini pada saat ini dihidupkan. Di sini dalam kondisi ready, jadi ada indikator. Biasanya di panel itu terkadang nggak ada indikator ready seperti ini, tidak ada. Jadi kita buat sendiri nggak apa-apa di situ. Nah di sini pada saat kondisi start, waktu akan berjalan, kontak lower 1 akan hidup. Jadi kalau saya gambarkan untuk rangkaian yang ini dayanya itu kita sebut saja ya P. Di sini naik. Tapi ketika ada selang waktu tertentu yang ada menggunakan timer ini, nantinya yang digunakan ini. Dan ini yang akan merubah untuk dayanya itu turun. Tergantung berapa persen untuk auto transformator itu diatur di sini. Dan ini terserah, ada 50% bisa, ada 60% bisa. Ya kalau ditanya, Mas, apakah berpengaruh nantinya RPM-nya sama auto ini? Bisa saja berpengaruh di situ, cuman pengaruhnya tidak banyak di situ. Jadi hanya ada beberapa pengaruh, cuma perpindahannya itu dapat mengurangi efisiensi pada motor listrik gitu. Nah, untuk pertanyaan yang lain di sini, kalian bisa tanyakan lewat IG saya mengenai motor listrik atau transformator atau materi sebelumnya, mulai dari DOS lewat di situ, atau enggak bisa via email di sini, atau bisa diskusi di kolom komentar di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.